الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد نجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Hari ini kita memulai kitab baru, kitab yang bernama Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini karangan Imam Ghazali, lalu diterjemahkan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Alimul Al-Allamah Al-Arif Ar-Rabbani Maulana wa Qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud Patani. Syekh Daud Al-Fatani ini hidup sidin itu beriringan dengan Datuk Kalampayan. Jadi hitungan anak dari sisi umur, hitungan anak oleh Datuk Kalampayan kurang lebih. Jadi Datuk Kalampayan wafat, kurang lebih 30 tahun kemudian Sidin wafat. Nah, itu kalau kita membayangkan masa hidup Sidin. Nah, jadi terdahulu Datuk Kalampayan wafat, Sidin wafat umur tua juga, kurang lebih 100-an juga wafatnya. Kita baca dari mulai permulaan lah, muqaddimahnya dulu. Ini tulisannya tulisan Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Jadi asal bisa membaca Quran aja, insyaallah bisa aja membaca kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikina bi minhajil abidin. Aku mulai, ujar Syekh Daud Al-Fatani, aku mulai menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah bagi segala hambanya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi segala hambanya yang mukminin di dalam negeri akhirat. Bermula segala puji bagi Allah Tuhan yang telah memberi bagi para hambanya yang salikin dengan adanya kitab Minhajul Abidin. Jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah pedoman bagi seorang murid hendak mencapai karidhaan Allah. Jadi pedomannya itu adalah kitab Minhajul Abidin diantaranya. Wa akramahum bi karamihi wa fayudi rahmatihi bi ihya'i ulumiddin. Dan juga Allah, dan juga dimuliakan mereka itu, mereka bubuhan salikin ini, nah bubuhan murid. Murid itu levelnya di atas dari mukmin lah. Nah, jadi manusia itu pertama jahilin dulu. Batu belajar, paham, disebut mukminin. Nah, di atas dari mukmin orang yang kehendaknya, keinginannya hanya Allah, bukan dunia. Walaupun dunia ada aja, tapi bukan itu yang dikehendakinya. Bahkan akhirat pun bukan itu yang ditujunya, tapi hanya Allah. Nah, itu disebut salikin namanya. Nah, maka bagi orang salikin, kitab Minhajul Abidin ini adalah anugerah bagi mereka yang walaupun secara zahir dari Imam Ghazali sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Dan juga bubuhan salikin ini dimuliakan mereka itu dengan dianugerahkannya, yaitu limpah rahmatnya dengan ada kitab Ihya Ulumiddin. Nah, kedua kitab itu, kitab Ihya Ulumiddin itu karangan Imam Ghazali juga 4 biji. Jadi kitab Ihya Ulumiddin 4 biji, bahasa Arab gundul. 4 biji itu dihalusi lagi oleh Imam Ghazali naran kitabnya Al-Mursyidul Amin. Nah, kitab Al-Mursyidul Amin itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin. Yang meringkas Imam Ghazali sendiri. Lalu kitab Mursyidul Amin ini diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Falimbang, kawan Datuk Kalampayan, naran kitabnya Siyarus Salikin yang malam Jumat di Nurul Islam tuh. Nah itu terjemah dari Al-Mursyidul Amin Syiarus Salikin.
diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad menjadi 4 juz pulang. Jadi menjadi 2 biji ganal kitabnya itu. Nah, jadi Juyusidin yang keduanya, maksud keduanya ini adalah pertama kitab yang kita di hadapan kita ini kitab Minhajul Abidin, yang kedua kitab Ihya Ulumuddin. Keduanya itu adalah karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa huma min aini syari'atihi al-Muhammadiyati wa tariqatil Ahmadiyati wa manhalani min manahilil muttaqin. Dan keduanya itu kitab Minhajul Abidin yang kita pegang ini dan kitab Ihya Ulumuddin itu setengah daripada ain syariat Muhammadiyah. Arti ain itu pokok dasar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya kita tuh mempelajari kitab Ihya Ulumuddin dan kitab ini, kitab yang kita pegang ini nah cukup aja sudah. Seandainya tuh. Bahkan juga Imam Nawawi yang pertama lah, Nawawi bin Syarab Sahibul Adhkar. Seandainya kitab-kitab di dunia ini habis berataan, yang ada hanya kitab Ihya Ulumuddin, cukuplah sudah. Nah, sebab Allah Ta'ala mengumpul seluruh ilmu baik hakikat, syariat maupun tarikat dalam sebuah genggaman Jasidin dan diletakkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, itu. Jadi penting benar kita belajar kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Minhajul Abidin ini karangan Imam Ghazali. Yang disebut ain syariat Muhammadiyah, maksudnya dasar pokok pelajaran syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga setengah daripada tariqat Ahmadiyah. Nah, tariqat itu cara-cara mengamalkan syariat, tariqat naranya. Dan keduanya itu perhentian, maksud perhentian menjadi rujukan daripada beberapa rujukan orang-orang yang muttaqin. Nah, jadi orang-orang takwa itu mulai sejaman bahari sampai wayah ini dibuatnya takwa itu mengambil rujukan dari kitab Ihya Ulumuddin dan kitab ini Minhajul Abidin. Wa awdaha muskilatil kitabi wal ahadisin nabawiyyati wa athari salihin wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin. Dan membukakan keduanya, kedua kitab itu menjadi penjelas, menjelaskan, arti membukakan itu menjelaskan keduanya kitab tersebut dan mewadihkan. Nah, mewadihkan itu artinya mendetilkan, lebih merincikan lagi akan kesamaran-kesamaran dari pemahaman Al-Quran dan hadis nabawi, hadis-hadis Nabi. Jadi Quran itu banyak yang samar pemahamannya, hadis Nabi pun kayak itu juga. Maka yang samar dan yang kada jelas itu dirinci, dijelaskan, diungkap kayak apa maksudnya oleh Imam Ghazali di dalam 2 kitab tersebut. Nah, itu. Dan juga asar orang-orang yang saleh. Nah, arti asar orang yang saleh itu perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, disebut asar orang-orang saleh naranya. Dan segala perkataan ulama yang mahir itu yang ahli mendalam, lagi arifin. Jadi dalam kitab ini, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu menjelaskan pemahaman Al-Quran, menjelaskan pemahaman hadis-hadis Rasulullah, dan menjelaskan perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama salih sebelum Imam Ghazali. Nah, maka sidin jelaskan dalam kitab ini dan termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin yang asalnya dahulu samar menjadi jelas. Nah, menjadi jelas. Wassalatu wassalamu ala al-qaili. Titik 2 itu wassalatu wassalamu ala al-qaili. Apa al-qaili? Ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama ummati ka anbiya bani Israil. Wa hal fi ummatikuma wa hal fi ummatikuma khairan kahada. Wa qala la bal wala minal umamis sabiqin. Nah, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah bersabda, ulama umatku seperti anbiya Bani Israel. Nah, jadi Nabi memadahkan ulama umatku, jadi Nabi nang kaya bubuhan para nabi di zaman Bani Israel. Jadi keilmuan umatku ini nah,
keilmuan ulama umatku ini nah setara dengan para nabi sebelum kau nabi kita Muhammad. Nah, maka waktu itu dan lagi sabdanya dilihat. Jadi ada waktu itulah para ulama orang saleh bermimpi melihat nabi kita ini berpandiran dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi Nabi kita Muhammad berpandiran dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Lalu Nabi kita Muhammad ini bertanya lawan Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, pertanyaannya nang kayak nah dan sabdanya dilihat orang di dalam tidur. Nah, ini para ulama atau ada titik-titiknya nomor 1 tuh lah di bawah. Ujar Nabi bagi Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi kita bersabda kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa bunyi sabdanya? Pertanyaannya nih, adakah pada umat kedua kamu orang yang alim seperti ini? Nah, ujar Nabi kita Muhammad nih, seperti ini yakni diisyaratkan kepada Imam Al-Ghazali ini. Jadi ujar Nabi, adakah bubuhan umat pian yang alim atau yang alim nang kaya umatku ini nang kaya si Imam Ghazali ini nih? Ujar Nabi, mana kuni lawan Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka jawab keduanya, menjawablah Nabi Isa dan Nabi Musa, tiada, arti tiada itu kadada, tetapi tiada didapat seperti ulama umat ini. Nah, artinya kadada lalu nang kaya ini anunya kealimannya luar biasa. Ini Sidin mengisahkan pujian terhadap Imam Ghazali daripada segala umat anbiya, bahkan bukan hanya umat kami, umat yang terdahulu pun kadada nang kaya ini alimnya. Nah, Sidin memuji Imam Ghazali. Bahkan daripada ulama umat ini, daripada segala umam itu umat-umat anbiya, para nabi yang dahulu-dahulu. Nah, ini kehebatan Imam Ghazali. Bahkanlah Imam Ghazali ini termasuk ukuran untuk menilai orang itu termasuk ulama dunia atau ulama akhirat. Itu dalam di daerah Hadramaut sana ini tersebar benar kaidah seperti ini. Mun kita hendak tahu orang itu ulama dunia atau ulama akhirat, di hati apa kitab yang Sidin baca, apa kitab yang Sidin senangi. Bila kada katuju dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali ini, berarti ulama dunia tuh aja. Nah, ini kaidah di Hadramaut sana sudah gitu. Kaidahnya. Apalagi misalnya ada yang menyambat-nyambati, yang mencela lawan kitab Imam Ghazali, kan banyak ini mencela, menyambat, yang memadahkan banyak hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif segala macamnya. Nah, ninto. Maka apalagi nang kayak itu, makinnya jauh benar. Berarti lain ulama tuh ninto kalau sahabat memadahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada hadis-hadis yang palsu, berarti lain ulama tuh. Hambatar juga rubahari. Hambatar itu apa tuh? Kayu buruk ya Allah. Yakni itu diisyaratkan kepada Imam Ghazali dalam kurung tuh. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil hidayati ma syaraha syarihun haqiqata tariqati khidmati rabbil alamin. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang menjadi bintang petunjuk selamanya. Maksud membukakan itu menjelaskan akan hakikat tariqat jalan bagi hikmat itu beribadah taat kepada Tuhan sekalian alam. Nah, jadi sini madahkan sahabat Nabi dan keluarga Nabi itu menjadi petunjuk. Arti petunjuk menjelaskan kayak apa cara Nabi beribadah, kayak apa cara Nabi berisi perhatian, kayak apa akhlak Nabi sehari-hari. Itu terbukanya itu di dua golongan. Pertama sahabat Nabi, kedua keluarga Nabi. Nah, jadi kalau ilmu apa aja, hakikat kah, tarikat kah, syariat kah, bila ada sampai kepada yang dua ini atau menyalahi daripada yang dua golongan ini, yang zaman sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang di sekitar Nabi itu, maka ilmu itu kada mu'tabar, kada diperpegangi. Baik itu gawiannya maupun itu etikatnya maupun itu tarikatnya. Wa ba'du fa hadhihi turjumatul muallif radhiyallahu anhu wa huwa sayyiduna al-imam al-alimul ar-rabbani wal arif as-samadani qutbul wujud sahibul khashbi wal syuhud. Dan adapun sahibul khashbi was syuhud, dan adapun kemudian daripada itu maka inilah terjemah
bagi muallif sang pengarang radhiyallahu anhu, yaitu Imam Ghazali, dan yaitu beliau itu penghulu kami, imam yang alim, alim rabbani. Arti alim rabbani itu alim masalah ketuhanan. Dan arif samadani. Nah, arti arif samadani orang yang termasuk wali Allah. Nah, yaitu kutub wujud. Nah, di zaman Sidin termasuk pimpinannya, pimpinan wali. Ujar guru sekumpul bahari, qutbul ulum. Sidin itu qutbul ulum, kutubnya ilmu. Nah, dan yang mempunyai kasyaf dan syuhud. Arti kasyaf itu kadada terhalang bagi Sidin penglihatan. Jadi melihat apa saja Sidin itu dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan sangat jelas. Syuhud artinya berisi penyaksian yang benar. Siapa beliau? Hujjatul Islam wal mahjatu allati yutawassalu ila daris salam. Dimasyhurkan di antara para ulama a'lam, yaitu akan gelar Hujjatul Islam, dan menjadi tempat pengambilan dalil. Itu tempat ambil dalil, maksudnya pengambilan dalil. Jadi Imam Ghazali ini menjadi tempat pengambilan dalil bagi para ulama, bukan yang orang biasa. Para ulama tuh mengambil dalil ke Sidin, dan Sidin menjadi hujjah, pegangan bagi para ulama-ulama sesudahnya yang menyampaikan kepada negeri dari salam. Nah, barang siapa berpegang dengan arahan-arahan Sidin, maka selamat sampai ke surga. Karena penjelasan dari Sidin ini menjelaskan Al-Quran, hadis, dan asar para sahabat. Nah, yaitu Abu Hamid Muhammad naran Sidin bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi naran kampung Sidin. Yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Abu Hamid abahnya si Hamid, anak Sidin Hamid lah. Nah, kunyah Muhammad bin Muhammad naran Sidin Muhammad, abah Sidin Muhammad, kai Sidin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Maka adalah radhiyallahu anhu, beliau itu Imamul A'zam pada makam asmanya. Nah, jadi Sidin itu gelarnya Imamul A'zam juga. Dan segala karangannya kutub fikih. Arti kutub itu kitab-kitab fikih. Jadi karangan Sidin itu banyak, ada kehitungan. Banyak benar lah. Maka yaitu asal. Jadi karangan Sidin di bidang fikih, maka yaitu asal. Arti asal itu menjadi dasar yang amat besar, yakni pohon segala kitab fikih. Nah, jadi orang-orang bahari, ulama-ulama bahari itu merujuk ke Sidin di dalam bidang fikih. Tasawuf bang, ke Sidin juga merujuk. Tauhid bang, ke Sidin juga. Jadi Sidin ini ucap ibarat untuk hipermarket. Nah, hipermarket serba ada aja kita, dan serba berkualitas, dan serba terjamin mutunya pulang. Nah, dan asal bagi segala kitab-kitab Syaikhain Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu kan ulama asli Imam Syafi'i aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dua imam ini rujukannya ke Imam Ghazali juga. Maka yaitu pohon tempat pengambilan yang amat besar dan menjadi manhal. Arti manhal itu rujukan yang amat manis. Nah, yang amat manis artinya luar biasa, memuaskan bagi orang yang merujuk ke situ. Nah, istimewa pula kitab Ihya Ulumuddin Jasidin. Nah, apalagi kitab Ihya Ulumuddin yang menghidupkan segala hati. Nah, barang siapa membaca kitab Ihya Ulumuddin, mempelajari, hati itu hidup. Nah, yang menghidupkan hati yang mati, tempat kembali pekerjaan yang dicita-cita atasnya. Arti tempat kembali pekerjaan itu, kitab Ihya Ulumuddin itu termasuk rujukan hendak mengetahui cara-cara ibadah, baik itu ibadah maupun muamalah. Itu maksud pekerjaan di sini. Jadi mengetahui kayak apa cara ibadah Nabi, muamalah Nabi, itu di kitab Ihya Ulumuddin lengkap situ. Yang dicita atasnya, arti dicita itu yang dikehendaki, dicita itu dikehendaki atasnya di dalam amal. Nah, dan mulazamah akan dia oleh ampunya. Arti ampunya itu yang mempunyai, arti ampunya itu. Nah, ini ada bahasa Aceh sedikit, ampunya. Ampunya itu yang mempunyai kulub. Nah, mempunyai kulub, mempunyai hati. Jadi asal orang itu bujur-bujur hatinya bersih aja, maka
jatuh cinta lawan kitab-kitab Imam Ghazali, ini kita maksudnya. Dan demikian lagi segala karangannya yang banyak, maka yang demikian itu adalah menunjukkan atas besarnya qadarnya. Qadar itu artinya derajat atau kemuliaan Imam Ghazali itu besar. Jadi kitab-kitab Sidin yang banyak yang menjadi rujukan baik dalam fikih, tauhid maupun tasawuf itu menunjukkan Sidin itu besar kemuliaannya. Dan demikian lagi menunjukkan besar akan qadarnya barang yang dilihat di dalam tidur oleh orang yang solihin. Nah, termasuk bahwa Sidin itu mulia, dalilnya diantaranya pernah terjadi, yaitu barang yang itu pernah terjadi dilihat di dalam tidur oleh orang yang soleh. Ini orang solehin nih banyak mimpi yang adalah ia satu suku. Jadi mimpi itu adalah satu suku daripada beberapa suku nubuat. Suku nubuat itu kenabian. Nah, jadi mimpinya orang soleh itu termasuk bagian dari satu juz'u dari bagian dari nubuah kenabian. Jadi bujur mimpi itu tak asal mimpi orang saleh, mimpi yang kada saleh yang di kampung hadangan, nah tuh kada tahu itu kisahnya nggih. Nah, kalau mimpi orang saleh itu bujur lah. Nah, maka bagian dari kenabian itu. Pada benarnya, nah, jadi ada orang-orang solehin bahari itu tak mimpi. Nah, di dalam mimpi ini tuh, dan mimpi ini benar jasidin benarnya, yaitu daripada sabda yang mempunyai hadrat Muhammadiyah. Ta mimpi bertamu lawan Nabi. Nabi bapandir, itu maksud yang mempunyai sabda, mempunyai hadrah Muhammadiyah. Maksudnya orang-orang solihin waktu bahari itu ta mimpi dan kada seikung. Lah, ta mimpi bertamu dengan Nabi. Adakah pada umatku, ujar Nabi, adakah pada umat kedua kamu, yakni Nabi Musa, ini Sidin ulangi pulang, adakah pada umat kedua kamu, tulis kedua lah, kedua kamu yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi masalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam khairan, yang lebih baik, yakni ilmu yang lebih alim seperti ini tuh diisyaratkan kepada Imam Ghazali. Nah, maka dijawab oleh keduanya, Nabi Musa dan Nabi Isa, tiada, kadada. Nah, ini pun menjadi dalil juga bahwa Imam Ghazali itu sangat mulia. Bahkan dipadahkan dalam mimpi itu yang mimpi itu orangnya salihin, banyak orangnya melihat Nabi berpandir lawan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Ujar Nabi, adakah di antara umat pian ini yang kayak ini anunya kehebatan ilmunya? Ujar Nabi Isa dan Nabi Musa, kadada. Bahkan bukan hanya bagi umat kami saja, umat terdahulu pun gak ada. Nah, kenapa sampai kisahnya itu terjadi? Jadi kan Nabi itu berucap, ulama umatku ini jadi Nabi nang kaya nabi-nabi Bani Israel dari sisi kehebatan ilmunya. Nah, lalu aja model kayak mempertanyakan Nabi Musa dan Nabi Isa nih. Oh, ya ujar cakap bahasa kita ini bujur juga kah? Nah, itu modelnya tuh. Cakap bahasa kita ini nih. Nah, lalu Nabi Musa dan Nabi Isa ini berhadap lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, betakon nang kayak apa contoh orangnya ini nah ditampilkan Nabi kita Muhammad Imam Ghazali. Nah, yang dialog seperti ini di dalam mimpi para orang-orang salih yang bahari itu. Nah, itu kisahnya. Jadi ujar Nabi, adakah yang kayak ini alimnya orangnya? Ujar Nabi Musa dan Nabi Isa, mun kayak itu dasar bujur ucapan pian nantinya kada ada yang alim kayak Imam Ghazali kayak ini anunya. Kehebatannya. Dan demikian lagi di antara kemuliaan Imam Ghazali ini, yaitu barang yang diriwayatkan daripada Imam Arif Ibnu Mulikh, itu mimnya baris dhammah, Ibnul Mulikh, daripada Imam Arif Yaqut Al-Qurasyi. Nah, ini pada ini sanadnya lah. Daripada Qutbul Al-Arif Al-Fardu Al-Jami' Abil Abbas Al-Mursi. Nah, itu gelar aja Qutbul Arif Al-Fardi Al-Jami' itu gelar. Abil Abbas kunyah Al-Mursi. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini paguruan Ibnu Athilah Sakandari. Nah, jadi di sini mengisahkan pulang lah. Jadi diriwayatkan Jasidin daripada Imam Al-Arif Ibnul Mulik. Ibnul Mulik ini dia mengambil daripada Imam Al-Arif Yaqut Al-Qurasyi. Imam Yaqut Al-Qurasyi mengambil daripada Qutbul Arif Al-Fardi Al-Jami', itu gelar aja Abul Abbas Al-Mursi.
Abul Abbas Al-Mursi mengambil daripada Syarif Al-Hasani. Nah, syekhnya guru Sidin. Jadi Syarif Hasan ini peguruan Abul Abbas Al-Mursi, yaitu Al-Khutub Al-Fardu Al-Ghausus Syarif Abil Hasan Ali Asyadili. Nah, Abul Hasan Ali Asyadili ini yang penemu kopi pertama tuh. Nah, Sidin mengambil daripada Imam Al-Alimul Kabir Hurzuhum. Nah, Ibnu Al-Kabir Ibnu Hurzuhum yang dimasyhurkan dengan nama Ibnu Harazim bahwasanya. Nah, jadi di sini itu sanad kisah lah. Kisah sanad kisah orang-orang yang berkisah itu sampai kepada yang diriwayatkan oleh pertama tadi Imam Ibnul Mulik itu Bapandir. Sidin mengambil dari Yaqut Al-Qurasy. Yaqut Qurasy mengambil kisah ini daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi mengambil kisah daripada Syarif Al-Hasani. Syarif Hasani itu mengambil daripada Abil Hasan As-Sajili, mengambil kisahnya ini. Abul Hasan As-Sajili mengambil daripada guru Sidin Imam Al-Alim Al-Kabir Ibnu Hurzuhum. Yakni Ibnu Hurzuhum itu dimasyhurkan dengan nama Ibnu Harazim. Bahwasanya ia, nah di kisahnya mengkabarkan sahabatnya bahwasanya adalah ia sahabat kawan Ibnu Harazim ini. Ada bisi kawan sahabat tadi sahabat naran ulama juga orangnya orang alim. Nah, bahwa orang alim ini menjatuhkan sangka dengan Imam Ghazali. Arti menjatuhkan sangka itu bersangka jahat dengan Imam Ghazali, dan ia mencela di dalam kalamnya. Arti kalamnya ini itu kalamnya Imam Ghazali yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi ujar ulama yang itu artinya ini ulama ini sejaman juga. Artinya orang bahari juga tuh kada yang ini kada kisahnya nih. Kitab ini berapa ratus tahun sudah karangannya nih ya kalau. Nah, jadi ulama besar juga termasuk wali juga itu nah. Lalu Sidin ini kada sependapat dengan kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Lalu Sidin cela. Cuma mencela ini bukan berarti mencela karena hasad dengki, kada. Memadahkan bahwa banyak dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin ini hadisnya itu maudhu dhaif. Arti dhaif itu masih kurang lebih, dhaif itu lemah, kalau maudhu palsu. Nah, mencela Sidin dan menyuruh, bahkan si ulama ini menyuruh untuk menghimpunkan nasah. Arti nasah itu lembaran-lembaran kitab Ihya dan mencita-cita atas membakar akan dia. Nah, jadi ujar si ulama tadi, kumpulkan kitab Ihya Ulumuddin itu dibanaminya sudah. Nah, itu karena ada hadis yang palsu. Maka melihat ia akan Imam Ghazali di dalam tidur. Nah, lalu si Ibnu Harazim ini melihat akan Imam Ghazali di dalam tidur. Ibah kejadian itulah, maka menyeru ia akan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ghazali ini di dalam tidur dilihat oleh si ulama yang berkawan lawan yang mencela Imam Ghazali ini. Nah, kawannya ulama yang mencela Imam Ghazali ini bermimpi dalam tidur melihat Imam Ghazali mengiau atau memanggil akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalan aku besertanya Jasidin. Maka tatkala berhenti kami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padanya ada saykhani. Arti padanya itu padanya Nabi, di sisi Nabi ada dua orang, yakni Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, jadi Nabi itu hadir, imbah dikiai oleh Imam Ghazali, hadir Nabi di dalam mimpi yang si orang tadi. Lah, di higa Nabi ini ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Maka sembah Imam Ghazali, arti sembah itu bertanya Imam Ghazali, "Ya Rasulullah, ini yakni orang ini." Nah, maksud orang ini orang yang mencela kitab Imam Ghazali ini di dalam mimpi itu hadir juga sama. Di dalam mimpi si kawannya tuh hadir juga. Jadi yang hadir di situ berlima di dalam mimpi si yang orang alim tadi. Pertama Imam Ghazalinya, kedua orang yang mencela Imam Ghazali tadi, ulama juga orangnya sama. Nah, yang ketiga Nabi, yang keempat Sayyidina Abu Bakar, yang kelima Sayyidina Umar. Jadi ujar Imam Ghazali,
Ya Rasulullah, ini nah orangnya nah yang menyangka bahwa aku berkata daripada engkau barang yang tiada engkau berkata. Nah, bahwa ulun ini menulis kitab Ihya Ulumuddin banyak menulis hadis-hadis dari pian, daripada hakatnya bahwa itu bukan dari pian. Nah, itu maksudnya. Maka jikalau adalah ujar Imam Ghazali lah, maka jikalau adalah pekerjaan itu seperti barang yang ia sangka, maka taubatlah aku kepada Allah. Jadi menjadi maka seandainya bujur sangkaninya ulun bertobat lawan Allah. Dan jika ada sesuatu yang sudah engkau elokkan akan dia ya Rasulullah, telah hasillah bagiku daripada berkat engkau. Nah, maksudnya nah kayak ini. Nah, seandainya yang ulun tulis itu bujur, elok, memang itu dari pian, maka itu anugerah dari pian juga. Maka ambil olehmu bagiku hakku. Nah, ujar Imam Ghazali artinya bujurakan tagakkan hak ulun, karena si orang ini sudah cak ibarat ini menyebar huak lah sudah gitu nah. Maka diadili, diberikan ulun keadilan hak ulun bahwa bujurakan bahwa ulun itu ada salah, ujar Imam Ghazali gitu nah. Daripada hasamku, hasam itu musuhku, artinya musuh perdebatan ini nah, berdebat. Nah, jadi berdebat. Kemudian maka berdirilah si Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdiri di lututnya, maksudnya berdiri tegaklah hingga diberikan akan dia akan Nabi kitab Ihya Ulumuddin. Lalu dia Nabi mana kitabnya? Nabi ambil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi dijulungi kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Maka meniliklah, arti menilik itu melihatlah pada kitab itu oleh sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi kita. Satu daun kemudian satu daunnya. Nah, maksudnya per lembar sini lihati selembar, daun itu maksudnya selembar. Nah, satu daun kemudian satu daunnya, maksudnya per lembar dilihati Nabi kitab Ihya Ulumuddin itu nah, hingga habis kepada akhirnya. Kemudian maka bersabda ia, ujar si Nabi imbah melihat dua lembaran dilihati Nabi kitab Ihya Ulumuddin tuh. Nah, demi Allah, jadi Nabi itu demi lah tulisi. Demi Allah bahwasanya kitab ini adalah sesuatu yang amat elok. Nah, amat elok. Elok tuh Bang. Kemudian maka diberi akan dia kitab itu kepada Abu Bakar. Nah, jadi ujar Nabi, nah, Nabi memukai elok benar kitab ini. Nah, arti elok tuh mana memuji elok nih. Jadi ujar Nabi pulang elok benar, dijulung Nabi pulang kepada kawan Sidin Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka menilik ia padanya. Lalu memeriksa pulang Sayyidina Abu Bakar. Melihat pulang, tugur lembaran pulang. Demikian juga. Kemudian maka berkata si Sayyidina Abu Bakar, bahkan inggih Nabi ai, demi Tuhan, arti bahkan itu inggih cakap bahasa kita lah. Inggih demi Tuhan yang membangkitkan diriku, yang demi Tuhan yang membangkitkan, maksud membangkitkan yang mengutus dikau sebagai nabi yang sebenarnya ya Rasulullah, bahwasanya sangat baik. Bahwasanya kitab ini sangat baik. Pujiannya tuh nah sangat baik. Kemudian diberi akan dia kitab ini kepada Sayyidina Umar pulang. Maka meniliklah ia Sayyidina Umar kepada kitab ini. Demikian juga kemudian maka berkata ia Sayyidina Umar seperti Siddiq, seperti Sayyidina Abu Bakar juga sama ucapannya. Sangat baik juga Sayyidina Abu Bakar. Jadi bertiga saksinya tuh. Nah, ujar Nabi kita sangat elok, ujar Sayyidina Abu Bakar sangat baik, ujar Sayyidina Umar sangat baik. Maka menyuruhlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk, nah jadi Nabi kan Imam Ghazali tadi minta hak sidin karena ada sudah menyebar huak nih. Maka Nabi minta hak, Imam Ghazali minta hak kepada Nabi. Maka ujar Nabi menyuruh sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menanggal. Arti menanggal itu melepaskan. Nah, melepaskan kain itu baju orang yang menyangka akan dia tadi. Jadi Nabi nyawa lapas baju. Pacul baju hendak dicambuk dan hendak didera itu dicambuk itu nah tulisannya didera lah. Ini mun kada pian berisi kayaknya mau talaah ngalih nah apa itu jah di dadar aja. Nah itu didera artinya dicambuk akan dia. Had menuduh. Nah jadi hukuman hati-hati hukuman menuduh memfitnah kada bujur. Maka menanggallah ia yang ulama yang menyangka kada bagus ini lawan kitab yang Ghazali ini. Maka menanggalkan ia akan kainnya, akan bajunya
dan dipukulnya akan dia. Jadi Nabi yang memukul ini akan dia, kemudian dipukul. Nah, setelah dipukul kemudian tuh kalau bahasa Arab tuh summa lah, dipukul. Kemudian mensyafaatkan dia oleh Abu Bakar. Nah, lalu imbah hartan memukul kayak ini mensyafaatkan akan dia oleh Abu Bakar, kemudian daripada dipukulnya 5 kali. Nah, jadi kayak inilah dicatuk Nabi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pas partan 5 kali tuntung, lalu Sayyidina Abu Bakar ini berucap lawan Nabi, mensyafaatkan. Arti mensyafaatkan itu ujar Sayyidina Abu Bakar, ujar yang Sayyidina Abu Bakar nih, setelah dipukulnya 5 kali dengan cemeti, maka sembah Sayyidina Abu Bakar nih, ya Rasulullah, sesungguhnya ia ini, orang yang dipukul ini berbuat ini karena ijtihad. Ijtihad tuh ada salah juga pang Nabi enak. Yang ulama ini kan hendak menjaga umat juga sebenarnya. Jangan sampai umat kita salah gara-gara membaca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi berijtihad juga sebenarnya. Ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, yang berbuat ini sebenarnya berijtihad. Yang diijtihadkannya adalah sunnah kamu dan membesarkan akan dia. Maka mendengar kayak itu, maka Nabi pun mengampunkan baginya. Jadi sampat dicatuk 5 kali dengan cemeti lah. Nah, maka mengampunkan baginya oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali ini mau memaafi terhadap orang tadi. Jadi Imam Ghazali ini mau memaafi. Kenapa? Barakat Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini pamarasan Sidin melihat, lalu Sidin memintakan syafaat kepada Nabi rahimahullah. Pada ketika itu maka tatkala jaga ia daripada tidurnya yang termimpi tadi nih. Siapa tadi mimpi tadi yang di atas tadi? Nah, Mbah tabangun Sidin kan kesannya dimimpi lah. Yang mimpinya orang wali. Nah, lalu Sidin tabangun dari tidurnya lalu memberitahu ia akan tulannya atau tulan keluarganya, yakni anak muridnya, dengan barang yang berlaku, arti berlaku itu yang terjadi baginya. Dan duduklah ia 25 hari sakit. Nah, jadi Sidin ini 25 hari garing. Yang orang ini naibah terjaga terbangun tadi. Yang Sidin yang jadi yang tamimpin ini langsung Sidinnya seorang. Yang pelaku yang mencela Imam Ghazali tadi, Sidin seorang tamimpi. Jadi Mbah Tabangun bagi Sidin lalu muridnya yang kisah yang terjadi dalam mimpi tadi, jadi 25 hari Sidin garing. Nah, rupanya dalam mimpi itu dasar bujur-bujur merasakan catukan tadi. Nah, garing 25 hari. Bagi kisah Sidin lalu murid-muridnya. Lalu daripada demikian itu sebab sakit ia daripada demikian pukul itu. Artinya sebab dari pukulan itu Sidin garing 25 hari. Kemudian maka melihat ia akan Nabi SAW di dalam tidurnya. Nah, lalu Sidin imbah yang garing ini nih, yang dipukul cemeti 25 kali 5 kali ini nih. Imbah itu melihat pulang tamimpi lawan Nabi, nya orang salih juga, orang wali juga. Lalu tamimpi pulang melihat Nabi di dalam tidurnya, menyapu dengan tangannya yang mulia. Nah, lalu Nabi sapu bekas pukulan yang 5 kali tadi tuh. Nah, lagi berkat atasnya maka sembuh ia daripadanya. Nah, jangan kada Nabi yang menyapu pulang, hanya sembuh. Maka dipukul. Apa tuh bacanya? Dipukul akan daku Jasidin, maka taubat aku. Sidin berkisah, maka dipukul aku 5 kali, maka aku bertaubat. Dan kata Abul Hasan As-Sajili, nah Sidin berkisah pulang lah. Jadi kisah ini sumbernya dari Abul Hasan As-Sajili, sumbernya radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Jasidin mati ia yang orang tadi, yang tamimpi yang Sidin yang asalnya kada sependapat dengan Imam Ghazali nih. Jadi ujar Abu Hasan As-Sajili, mati ia dan bekas cemeti nyata, artinya itu jelas pada tubuhnya. Nah, jadi sampai mati kelihatan bekas pukulan cemeti tadi. Itu ujar si Abu Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili ini pendiri Tariqat Sajiliyah. Nah, Abu Hasan As-Sajili ini paguruan oleh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi paguruan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, jadi pendiri Tariqat Sajilihan ini Sidinnya berkisah, ampun asal kisahnya ini nah.
Nah itu radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Jasidin mati iya dan bekas cemati nyata pada tubuhnya. Dan ini dalil akan kebesaran dan karamat oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah dalil sedikit lagi lah, tanggung nah mukadimahnya nah ya Allah. Sedikit lagi. Dan demikian lagi masyhur di antara setengah daripada orang-orang yang salihin bahwasanya ruhaniyah Imam Ghazali, arti ruhaniyah itu ruh sidin, ruhaniyah sidin. Nah, hadir pada tatkala membaca kutubnya atau setengahnya. Kutubnya itu kitab-kitabnya. Jadi barang siapa membaca kitab-kitab Imam Ghazali, sidin itu hadir. Makanya kita beradab malah kalau membaca kitab-kitab sidin itu. Di antara yang ulun tahu yang pernah yang ditemui oleh Imam Ghazali waktu membaca kitab-kitab Imam Ghazali itu guru sekumpul. Nah, sidin pernah ditemui oleh Imam Ghazali. Dan ada juga guru-guru yang lain tapi masih hidup pada ulun sambat lah. Nah itu. Dan demikian lagi barang yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi pada kitab Takhriju Ahadisil Ihya. Nah, itu termasuk kemuliaan Imam Ghazali ditulis oleh Al-Hafidh Al-Iraqi pada kitab Takhriju Ahadisil Ihya. Nah, jadi Imam Hafiz Al-Iraqi ini memadahkan hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bujur saja tuh Jasidin kan. Dan juga Ibnu Subki dalam kitab Tabaqatnya dan yang lain daripada keduanya akan beberapa karamat yang ajibah, yang luar biasa. Ajibah itu luar biasa pada waktu hidupnya Imam Ghazali. Jadi dalam kitab-kitab ulama sesudahnya banyak menulis akan karamat-karamat Imam Ghazali. Dan kemudian daripada matinya. Jadi waktu hidup Imam Ghazali ini bakaramat, waktu sudah mati pun bakaramat. Maka adalah yang demikian itu setengah daripada yang amat besar jalalnya dan kamalnya. Nah, jadi karamat-karamat yang ada dalam diri Imam Ghazali itu terbit dari atau dalil akan sifat-sifat jalalnya Allah dan sifat-sifat kamalnya Allah. Nah, barang yang pada dua tangannya. Nah, barang yang terjadi pada dua tangannya, maksudnya yang terjadi pada Imam Ghazali itu maksudnya. Itu terbit dari sifat jalal dan jamalnya Allah. Daripada yang mencarikan akan adat. Nah, mencarikan itu artinya yang di luar dari kebiasaan. Itu terjadi terhadap Imam Ghazali. Mencarik itu maksudnya kalau bahasa Arabnya khawariqul adat. Kayak berjalan di atas banyu. Bantu pulang berjalan di atas udara. Nah, itu kan khawariqul adat namanya. Yang bertahun-tahun kada bermakanan misalnya. Nah, 1 jam 1 tempat ada orangnya seikong cuma ada di 2 tempat pada waktu yang sama misalnya. Nah, itu khariqul adat namanya. Itu terjadi pada Imam Ghazali. Maka yang tersebut itu memadailah, cukuplah Jasidin akan kelebihan pada orang yang hendak mengetikatkan akan dia si Imam Ghazali akan besarnya qadarnya. Nah, besarnya kemuliaannya Imam Ghazali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah radhiyallahu anhu pahamnya bahwa radhiyallahu anhu itu maksudnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu pahamnya itu seperti laut. Nah, paham ilmunya itu seperti laut. Maka tiada di dalam laut itu barang yang ada padanya daripada beberapa jawahir. Nah, artinya kan dalam laut ini luar biasa. Dalamnya itu mutiara-mutiara, jawahir itu mutiara-mutiara. Dan telah mencengangkan, arti mencengangkan itu mengagumkan oleh tingginya sebagaimana tingginya langit. Dan di mata dan di mana ada langit barang yang ada baginya daripada zawahir. Nah, maksudnya yakni cemerlangnya. Jadi ketinggian kedalaman ilmu sidin nang kaya lautan. Dalam batu pulang kecemerlangan ilmu sidin nang kaya ketinggian sebagaimana tingginya langit. Nah, ini pujian-pujian para ulama sesudahnya. Dan kunamai Jasidin kitab ini turjumah atau terjemah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Maka dimaksudku adalah menerjemahkan maksud kitab Minhajul Abidin ini, yaitu barang yang dapat ku pahami daripadanya juga, dan barang yang lain ku tinggalkan maka bagi ahlinya. Nah, jadi sini yang mana aku paham aja itu yang kena yang ku tulis di sini. Yang sedangkan yang aku ada paham itu ada ahlinya Jasidin. Nah, itu sini tawadhu aja lah. Dan aku taslimkan kepada ampunya si minuman, maksudnya kepada Allah maksudnya. Maka inilah ketika masuk pada maksud
minta tolong aku kepada Allah. Ketika maksudnya ketika masuk pada maksud itu memulai aku menulis kitab ini, nah minta tolong kepada Allah, kemudian Rasulnya, dan kemudian minta istimdad aku kepada yang mempunyai asli terjemah, yaitu Hujjatul Islam. Arti minta istimdad itu sidin minta petunjuk juga lawan Imam Ghazali. Nah, orang-orang wali ini zaman dan waktu dan tempat tuh kada kawa membatasi buhannya nih tuh. Nah kada kita kan dibatasi tempat ya, kalau kada mendatangi hanya bertemuan. Nah kalau buhan ini kada ada batasan waktu dan tempat, yaitu Hujjatul Islam Al-Arif Billah Ar-Rabbani Sayyid Muhammad Al-Ghazali nafa'allahu bibarakatihi wal muslimin, memberi taufik bagi sawab, bagi benar, dan panaruh, arti panaruh itu simpanan bagi hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah ini mukaddimahnya. Jam berapa sudah? Nah mukaddimah kita nih lah, belum sampai lagi nih anunya. Insyaallah kita sambung sekaligus kena penjelasan tentang pengertian tasawuf lah. Insyaallah dijelaskan kena supaya lebih jelas lagi. Waktunya kita mipet nih. Cakap pepian bubuan santri bertaan kita sampai 2 jam lagi kita. Nggih, cakanya bubuan pendekar bertaan tuh. Cuma kan ada yang kada pendekar ya kalau. Ada banyak awar juga. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم